Enggak ya. Tapi itu mungkin jadi salah satu cara. Tapi kalau bisa benerin apa yang aku tahu, dia udah belajar waktu SMA sebenarnya tentang HPV. Oke. Dan kalau nggak salah ada 9 strain mungkin ada 9 apa? Hundreds. Oke, jadi HPV itu bukan cuma ada satu tipe. Iya. Banyak ya. Dan ada yang nggak bisa disembuhin, tapi ada juga beberapa tipe yang bisa disembuhin lewat imun sistem kita. Jadi kalau lama-lama imun sistem kita yang melawan virus HPV itu dan akhirnya hilangnya itu cuma strain aja. Banyak yang nggak bisa disembuhin. Semuanya. That's why, right? Jadi emang itu nggak cuma satu atau dua, tapi ada hundred sebenarnya, ada 12 yang onkogenik yang bilang paling likely bisa menyebabkan untuk hepatitis. Jadi yang terutama tipe 16 dan 18 semua yang dicover dari vaksin. Nah, dan memang HPV itu adalah kalau sekali kita terinfeksi, memang beberapa orang itu bisa mengeliminasi dari imunnya sendiri. Tapi memang tadi ada juga orang yang jadi sekali-kali dalam dia bisa melakukan di dalam tubuhnya. Tapi nggak perlu menyebut dalam biasa aja. Makanya aku nggak tahu kalau Indonesia, tapi kalau di Amerika kebanyakan perempuan nggak tahu mereka punya HIV. Ya. Karena nggak pernah semua mereka ada symptoms-nya. Sampai mereka melakukan screening. That's why screening is so important. Dan aku senang banget sekarang di Indonesia kita udah mulai lihat perkembangan untuk kesehatan perempuan, kesehatan wanita. Karena mungkin aku rasa zaman dulu kalau perempuan mau ke dokter kandungan itu tabu. Iya, betul. And that's not right. Like as women, we have the right to protect ourselves. And menurut aku, kalau umur udah 18 harus cek ke dokter. Mau bagaimanapun status mereka menikah atau kita, you have to go to the doctor karena seperti general check-up. Kalau setiap tahun kita melakukan general check-up, cek kolesterol, gula darah, bla bla bla. Kenapa kita nggak boleh check up buat Kandungan kita ya? It's so important. Right. Itu kan itu right. Oh iya. Ini nih kalau ada cinta lawan aku jadi bisa selesai Inggris gitu ya. Tapi dokter juga setuju kan? Nah, sebetulnya kita harusnya usia berapa? Nggak mulai usia berapa kita screening nih kalau di Indonesia? Vaksin itu bisa karena kan negara ada dua, itu vaksin dan screening. Ya. Ini untuk masa preventifnya. Oke. Vaksin itu bisa start dari usia 9 tahun. 9 tahun ya? 9 tahun. Ya boleh dimulai vaksinasi itu. Makanya kan di negara itu juga vaksin ARV dan vaksin karena usianya masih sangat prime, ya sangat optimal untuk menerima vaksin dan menerima antibody. Kalau screening, semua perempuan yang sudah menikah ada di umur seksual harus rutin screening sampai kakak umur 65. Jadi nggak berarti udah menopause lalu berhenti. Nah, Tetap sampai umur 65. aku selama ini pikirnya sampai menopause udah terakhir itu finish line gitu. Tapi enggak ya? Kita tetap lakukan dari sini atau screening. Karena itu kembangnya sudah kita bawa, kita di sini juga udah banyak baca soal ini, udah mulai konsepnya udah bagus. Tapi kenapa? Pasti mereka umur 12 saatnya kerja, saatnya aktif, bukan saatnya untuk peduli kesehatan itu soal banget. Karena yang nggak dijaga dari sekarang itu akan menjadi hal buruk di masa depan. Ya, kalau kita pikir detail, ya kan? Ya kan? Kesempatannya jadi kita jangan takut ke dokter, jangan nanti sampai ada juga yang bayangin ya kita kalau di dokter kandungan kan ada ngotorin juga yang sama apa? Iya. Karena ke dokter kandungan bukan cuma soal hamil doang gitu ya. Dan anak kecil pun misalnya umur 14-15 sudah mau ke dokter kandungan, dokter hormon ada banyak orang yang punya masalah dengan hormon. Nggak ada hubungannya sama hubungan seksual. Nggak ada, karena hormon kita ada masalah dan harus cek ke dokter kandungan. Menurut aku nggak fair banget untuk perempuan-perempuan itu dijudge, karena kadang-kadang nggak ada hubungannya sama mereka udah nikah atau belum. Karena hormonnya ada masalah dan harus ke dokter kandungan. No, it's very passionate. Ini gini ya, kalau misalnya kita ngomongin soal perempuan, kesehatan perempuan, kadang-kadang kita sebagai perempuan juga jadi sebel sendiri. Kenapa sih kita udah pengen melakukan sesuatu yang penting, tapi society justru menjudge-nya hal-hal yang berbeda gitu ya. That's why mungkin untung ada cinta Laura di sini yang mudah-mudahan nantinya bisa ikut membantu juga nih untuk generasi milenial